Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi bersama saya Irgi Ferdiansyah. Pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan ya sedikit tentang teori perilaku konsumen. Ya, jadi ya seperti judulnya ya, temanya yang kita ketahui, kita akan membahas jadi macam-macam perilaku konsumen terhadap produk kita. Oke ya, tanpa perlu berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Pertama nih ada pengertiannya. Oke, di sini ada perilaku konsumen menurut para ahli. Yang pertama menurut Kiffman dan Khanuk pada tahun 2000 mengatakan bahwa teori ini adalah studi tentang bagaimana seseorang membuat sebuah keputusan untuk membelanjakan sumber daya yang mereka punya, misalnya uang, waktu, dan tenaga mereka untuk mendapatkan produk yang akan dikonsumsi. Dan kedua menurut Kutzler and Keller pada tahun 2008. Keduanya sepakat bahwa teori perilaku konsumen adalah sebuah studi yang mempelajari individu, kelompok, maupun organisasi dalam memilih, membeli, menggunakan, dan mengevaluasi produk untuk memuaskan kebutuhan dan keinginan mereka. Jadi menurut saya ada kesamaan ya dari menurut mereka berdua ini. Jadi teori perilaku konsumen itu bagaimana cara kita mengetahui apa sih yang diinginkan oleh konsumen, seperti itu. Jadi apa sih yang konsumen mau, yang konsumen butuhkan. Jadi kesamaan dari dua pengertian tersebut menurut saya itu ada di situ ya. Oke, kita lanjut ya ke manfaatnya. Manfaat mempelajari perilaku konsumen yang pertama bisa memprediksi tren pasar, mengidentifikasi karakteristik dan kebutuhan konsumen, membuat strategi pemasaran yang sesuai, dan mengungguli para pesaing. Ya, jadi kalau kita tahu apa sih minat dari konsumen, tentunya kita bakalan mengungguli dari para pesaing-pesaing lain yang mungkin langkahnya terlambat atau gimana kan. Adapun beberapa ya faktor yang mempengaruhi perilaku dari konsumen itu ada 4 faktor. Yang pertama itu faktor sosial, faktor psikologi, faktor budaya, dan faktor pribadi. Nah, faktor sosial, contoh simpelnya tuh gini. Jadi kayak kita ngelihat orang lain lah pakai sesuatu barang yang menarik, jadi konsumen tuh beli karena tertarik dengan apa yang dipakai oleh orang lain, contoh simpelnya gitu. Nah, kalau faktor budaya ya mungkin namanya aja faktor budaya ya, jadi dia menyesuaikan lah dengan budaya setempat. Jadi barang apa nih yang dibutuhkan yang sesuai dengan budaya di daerah sini gitu. Yang ketiga faktor psikologi. Faktor psikologi itu kayak insting nalar apa gitu. Jadi dia mikir kalau beli ini cocok apa enggak gitu. Nah, dan ketiga yang terakhir yang keempat faktor pribadi. Faktor pribadi ya sesuai kebutuhan dia aja sendiri, dia lagi butuh ini atau enggak. Dia enggak mentingin kayak faktor sosial, budaya atau psikologi tadi. Ya sebutuhnya dia aja. Yang penting dia tuh love myself gitu. Anjay, reward myself. Jadi dia beli barang ya untuk kepentingan pribadi dia aja, apa yang dia pengen, ini butuhkan ya itu yang dia beli. Oke, sekian ya penjelasan kali ini tentang teori perilaku konsumen. Ya pada intinya itu sih teori perilaku konsumen tuh bagaimana cara kita mengetahui apa yang dibutuhkan oleh konsumen. Jadi supaya ya tentunya penjualan kita semakin lancar, profitnya semakin naik. Itu tujuan utamanya ya tentunya. Karena kalau kita tahu apa yang dibutuhkan konsumen, kita pasti akan bergerak lebih cepat untuk menemukan inovasi-inovasi yang lebih baru, yang lebih segar gitu kan, yang lebih menarik untuk konsumen. Saya kira cukup demikian ya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.